Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan kita membahas lanjutan dari materi kemarin, yaitu strategi pemasaran berdasarkan siklus hidup produk. Saya ulangi lagi bahwa siklus hidup produk itu artinya adalah kita melihat sebuah siklus penjualan sebuah produk, ya. Kalau kita lihat kemarin sudah saya bahas di sini, ini yang garis merah ini, ya di sini merah naik ke atas, itu adalah penjualan, ya. Yang biru ini profit, profit itu dari minus ya sini, terus kemudian nol profitnya, kemudian naik itu mengikuti eh, penjualan, penjualan naik, profit juga naik. Kemarin kita bahas ya, saya juga kemarin memberikan tugas ya kepada Anda. Kemarin kita bahas yaitu ciri-ciri introduction step ya. Ciri-ciri introduction step ya, apa itu ciri-cirinya? Kemudian strateginya bagaimana? Kemarin kita strateginya cukup banyak ya, bahkan saya juga ingin mencoba memberikan Anda simulasi dalam bentuk tugas Anda agar tahu bahwa memulai usaha itu bagaimana, yaitu introduction. Jadi introduction itu penjualannya masih lamban. Biasanya bagi pertama kali orang bisnis itu dia masih lamban atau masih belum begitu tinggi. Nanti hari ini kita bahas sampai selesai, yaitu bagaimana nanti kita memasuki masa growth step, ya. Kemudian nanti masa maturity step, ya, masa kemapanan di sini. Kemudian kita juga membahas bagaimana kemudian produk kita akan menurun nantinya, ya, penjualannya, yaitu decline step. Oke, kita akan bahas, yaitu kemarin kita sudah bahas introduction step. Kita sekarang akan membahas growth step. Kita perhatikan growth step ini. Growth step ini, lihat Anda coba lihat angka penjualannya di sini, ya. Ini angka penjualannya semakin naik, ya, naik terus, ya, tumbuh, ya. Nah, penjualannya naik, tidak pernah turun, tumbuh. Kalau ini dari landai naik sedikit, growth step itu adalah naik terus. Maka di sini kita akan bahas ya growth step. Oke. Growth step atau tahap pertumbuhan penjualan. Pada tahap pertumbuhan penjualan ini perusahaan mengalami ciri-ciri sebagai berikut. Jadi kalau perusahaan Anda sudah disukai oleh konsumen produknya, volume penjualan akan naik terus ya, karena produk Anda mulai dikenal, produk Anda mulai disukai konsumen, kemudian otomatis mengakibatkan permintaan tinggi sehingga penjualan tinggi, naik terus. Kita lihat gambarnya tadi ya, kurvanya naik terus. Otomatis di sini keuntungan juga ikut naik ya, karena biasanya keuntungan ikut naik, apalagi perusahaannya dia bisa efisiensi ya. Nah, di sini waktu introduction itu malah rugi kan, rata-rata kalau orang pertama kali bisnis pasti dia belum untung dulu, rugi, kemudian dia mencapai titik nol di sini ya. Nah, lihat di growth ini dia mengikuti, yang biru ini profit ya, yang biru ini profit nih, saya tulis ini yang biru ini profit. Lihat sejajar mengikuti penjualan, penjualan naik maka profit pun cenderung naik. Itu. Oke. Ya ini ya. Peluang keuntungan profit ikut naik. Terus kemudian C, dalam menetapkan harga produk mulai stabil ya. Dulu mungkin Anda ketika masa introduction Anda agak sulit menetapkan harga. Biasanya kalau pemula usaha itu dia menetapkan harga disesuaikan dengan biaya produksi yang ia keluarkan ya, harga pokok produksi yang ia keluarkan, kemudian dia menentukan harga ya. Kadang-kadang dia lihat ke pasar, kemudian harga di pasar di bawah harga Anda, maka Anda menurunkan harga. Ketika permintaan mulai naik, Anda menaikkan harga. Masih belum stabil biasanya dalam masa introduction step. Tapi kalau dalam masa pertumbuhan, karena harga Anda mulai, bukan harga, permintaan Anda mulai naik, penjualan mulai naik, maka Anda sendiri punya pengalaman ya, maka harga sudah mulai stabil. Anda sudah tidak naik turun, harga itu mulai stabil karena konsumen sudah mulai percaya kepada Anda ya. Selanjutnya jelas ketika
perusahaan sedang naik daun bahasanya, ketika perusahaan lagi masa-masa mulai naik, pasti banyak yang melirik bisnis Anda. Pasti banyak yang melirik ya. Di sini ada bahasa ancaman munculnya pesaing baru. Ya, sebab dalam berbisnis Anda jangan khawatir munculnya pesaing, karena pesaing itu adalah suatu hal yang lumrah ya. Setiap bisnis pasti ada pesaing. Apalagi bisnis itu begitu Anda introduction sebentar, kemudian mulai naik pertumbuhannya ya, pasti banyak yang melirik ya. Rata-rata orang itu berisiko untuk jadi pionir yang pertama kali. Biasanya dia melihat dulu pesaingnya sudah naik, dia baru ikutan. Nah, makanya di sini ancaman munculnya pesaing baru ya. Jadi di sini sudah mulai akan muncul pesaing. Nah, bagaimana kita strategi tahap pertumbuhannya? Nah, kenapa kita harus bikin strategi? Ini kita berharap ya. Mungkin semua perusahaan juga berharap masa introduction itu jangan terlalu lama. Yang jangan terlalu lama ini masa introduction, harapan perusahaan itu dengan masa decline. Nah, yang diinginkan perusahaan ini dua step ini. Kalau bisa masa growth ini lama. Ya, sebab setiap perusahaan pasti berbeda-beda. Ada yang masa growth-nya itu misalkan cuma 1 tahun, ya. Nah, kemudian tahun berikutnya mulai menurun. Tapi ada juga yang masa growth-nya cukup lama, misalkan sampai 5 tahun bahkan 10 tahun. Kita kan menginginkan itu, menginginkan yang masa pertumbuhannya lama, walaupun secara hukum alam tidak tumbuh terus, pasti akan mengalami masa decline. Tapi kita berusaha untuk bagaimana kita menciptakan strategi agar masa growth ini lama ya. So kalau masa growth itu kan penjualan naik, profit juga naik. Oke, kita lihat di sini ya masa growth. Nah, di sini bagaimana strateginya pada tahap growth ini atau pertumbuhan. Yang pertama quality and variation ya, mutu dan variasi produk harus ditingkatkan ya atau ditambah. Jadi Anda harus mendengar konsumen, apa yang harus diperbaiki mutunya ya. Kalau mutunya tetap saja, bisa jadi akan diambil oleh pesaing ya. Variasi produk, konsumen pasti mengalami perubahan generasi, konsumen pasti mengalami perubahan selera, maka kita perlu terus-menerus mengikuti selera konsumen. Maka kita perlu mengadakan variasi ya. Bila perlu kita menambah produk kalau itu menguntungkan. Tapi kalau kitanya belum menguntungkan pada produk lama, jangan ditambah dulu ya. Tetapi kalau sudah bagus menguntungkan, kita bisa menambah produk. Selanjutnya adalah kita mencoba mencari segmen pasar baru. Misalkan Anda menjual produk, Anda memulai usaha misalkan tahun 2000, kemudian tahun 2010 pasti ada generasi baru yang muncul. Nah, maka Anda mencoba mencari generasi baru, segmen pasar baru ini. Ya, bisa di generasi lama kan makin tua ya, bisa habis kan, maka Anda harus mencari segmen pasar baru. Atau arti mencari segmen pasar baru misalkan begini. Anda segmennya adalah pria. Kemudian Anda mencari segmen baru pada segmen wanita. Nah, ini adalah mencoba mencari segmen baru ya. Selanjutnya adalah pada tahap pertumbuhan, strateginya adalah mencari saluran distribusi baru. Misal, bagaimana penjualan produk Anda ini agar sampai ke konsumen. Misalkan kalau produknya produk tangible ya, misalkan Anda jual ke mart gitu kan, Anda jual ke toko, atau bisa juga Anda jual melalui online. Nah, ini adalah pencarian saluran distribusi baru ya. Jadi ketika misalkan begini, Anda memasarkannya di Indramayu saja distribusinya, pasti di sini kalau misalkan Anda mulai ada penurunan penjualannya, berarti sudah mulai ada kejenuhan konsumen atau Anda mulai diambil oleh pesaing pasar Anda. Maka apa salahnya kita mencari saluran distribusi baru? Misalkan kita pindah ke daerah Patrol misalkan, atau kemudian kita pindah ke Subang, atau kita mencari distribusi baru ya di Cirebon, di Majalengka dan sebagainya. Jadi ini mencari saluran distribusi baru. Kemudian tentu promosi ditingkatkan ya.
Karena ketika persaingan sudah mulai muncul, konsumen juga harus kita sadarkan melalui promosi. Ya tentu promosi ini berlaku biasanya bagi perusahaan yang multiple produk ya, bukan satu produk. Ya, misalkan dia punya produk makanan, kemudian dia punya produk pakaian, kemudian dia punya produk yang lainnya. Nah, ini makanya di sini kalau misalkan ada kurang mendapatkan perhatian konsumen, maka promosi harus ditingkatkan. Nah, di sini strategi selanjutnya adalah jika persaingan mulai ketat. Nah, ini kalau sudah mulai muncul banyaknya pesaing. Banyaknya pesaing sudah mulai muncul. Kalau Anda belum punya diferensiasi itu kemarin kita bahas ya dalam analisa bersaing. Diferensiasi itu kekuatan produk yang berbeda dengan produk pesaing kita. Jadi kalau misalkan Anda persaingannya mulai ketat dan Anda belum punya diferensiasi, maka perlu Anda di sini mulai sedikit menurunkan harga agar Anda bisa unggul dalam bersaing. Oke, itu adalah growth step. Kita lihat di sini growth step. Nah, setelah masa ini ya, tidak semua perusahaan ke maturity. Tidak ada perusahaan itu bagus growth kemudian langsung decline ada ya. Tapi ada juga perusahaan itu yang nggak nyampe growth, introduction step, bangkrut perusahaannya ya. Tapi ada juga yang growth step, setelah growth itu dia memasuki masa puncak, masa kemapanan. Kalau maturity kalau saya lihat di kamusnya sebenarnya masa kedewasaan ya. Cuman dalam bahasa marketing di sini lebih cocoknya dalam masa kemapanan. Apa itu maturity step? Kita lihat di sini ya. Maturity step atau tahap kemapanan kedewasaan. Pada tahap ini perusahaan mengalami kondisi sebagai berikut. Yang pertama, di sini penjualan sudah mulai mantap ya. Penjualan sudah mulai mantap dan tetap. Karena apa? Konsumen sudah percaya pada produk Anda. Berarti Anda sudah punya target market yang tetap ya. Target market yang tetap. Tapi kondisi ini kalau Anda tidak punya strategi apa-apa, Anda biarkan saja konsumen itu, pasti akan ada tanda-tanda penurunan. Bisa jadi konsumen mulai jenuh pada produk Anda. Bisa jadi konsumen diambil oleh pesaing Anda. Jadi di sini walaupun sudah mantap, Anda jangan lengah. Tanda-tanda penurunan nanti ada ya. Nah, kita bagaimana dengan strategi ini kita memperpanjang masa maturity ini. B, keuntungan profit cenderung tetap ya. Ya kalau growth itu naik terus dia tetap ya, perusahaannya sudah stabil. Tapi di sini jelas karena biasanya kalau ada peribahasa mengatakan semakin tinggi kita naik itu semakin angin bertiup kencang ya. Nah, makanya di sini semakin tinggi ancaman persaingan makin tajam. Pasti akan muncul pesaing ya. Jadi kita lihat gambarnya di sini masa maturity ini ya. Kita lihat di masa maturity ini kita di sini ya. Nah, sekarang bagaimana strateginya ini agar diperpanjang. Jangan sampai maturity sebentar langsung diklaim karena kita kalah dalam bersaing, tapi kita ini diperpanjang. Nah, bagaimana strateginya dalam maturity step ini? Ya. Oke, di sini strategi modifikasi untuk memperluas segmen pasar ya. Jadi Anda memodifikasi. Anda lihat coba-coba perusahaan-perusahaan yang sudah mapan seperti Toyota. Toyota itu bagaimana memperluas segmen pasar. Mulai dia menciptakan mobil yang high class, kemudian yang middle, sampai menengah ke bawah dengan harga yang murah. Itu ada. Untuk Asia dia ada. Untuk Timur Tengah dia ada. Untuk Asia Tenggara seperti banyaknya negara berkembang dia bikin. Untuk negara maju seperti Amerika dan Eropa dia bikin modifikasinya. Nah, ini adalah tujuannya adalah untuk memperluas segmen pasar ya. Jadi dia memperluas segmen pasar. Nah, sama halnya kalau Anda punya perusahaan kecil ya, Anda membuat sebuah produk, kemudian Anda merasa bahwa konsumen itu sudah mapan, sudah membeli Anda harus lihat bahwa konsumen pasti akan mengalami kejenuhan.
Maka di sini Anda harus terus melakukan modifikasi, mencoba mencari segmen-segmen baru. Yang namanya pasar itu tidak tetap, generasinya berubah, maka Anda coba memperluas segmen pasar. Kalau Anda tanpa tindakan apa-apa, maka masa maturity tadi akan segera memasuki masa decline, cepat menurun ya. Strategi selanjutnya yaitu supaya agar kita tetap penjualannya, agar memperbanyak frekuensi konsumsi. Ya, misalkan kita menjual susu misalkan ya. Dalam iklannya, minumlah susu produk saya ini yang bagus ini misalkan sehari 3 kali ya. Itu bagaimana memperbanyak frekuensi, ya, memperbanyak frekuensi konsumsi, atau cari kegunaan baru bagi produk tersebut. Saya berikan contoh begini. Dulu yang namanya Aqua baru keluar, itu dia mencoba membangun image ke konsumennya adalah manusia membutuhkan air mineral ya. Nah, kemudian di era sekarang itu bagaimana air mineral Aqua bisa memperbaiki nutrisi otak ya. Makanya iklannya itu kalau nggak salah seakan-akan kalau tidak minum Aqua kita jadi pelupa kan itu ya. Nah, jadi di sini mencari kegunaan baru dari produk tersebut. Misal dulu Blue Band hanya untuk roti saja, tapi bagaimana Blue Band untuk bikin masakan-masakan yang lain. Nah, jadi ini namanya kegunaan baru, sehingga konsumen membeli produk kita bukan hanya satu kegunaan saja, tapi juga kegunaan yang lain. Akibatnya nanti apa? Dia akan memperbanyak frekuensi konsumsi sehingga penjualan akan naik. Selanjutnya yang paling penting adalah memperbaiki mutu produk. Ya, ini karena persaingan itu bukan saja dipengaruhi oleh harga tapi juga mutu produk. Ya, mutu produk kita tingkatkan. Ya, mutu produk kita tingkatkan, maka seorang marketing itu dia harus sering mendengar konsumen. Ya, desain produk. Coba Anda perhatikan mulai dari motor, sampo, kemudian sabun, kemudian kemasan minuman dan sebagainya. Lihat desainnya pasti berubah ya, walaupun mereknya tidak berubah, desain itu berubah. Kenapa berubah desain? Karena mengikuti perubahan selera konsumen, mengikuti perubahan generasi konsumen. Maka kalau kita desainnya tetap saja, tetap gitu kan ya. Jadi desain produk, dia mengadakan perubahan desain produk atau menambah diferensiasi ya. Apa itu diferensiasi? Kemarin sudah bahas. Diferensiasi itu ciri khas produk. Misal begini, dulu mobil Kijang yang dikeluarkan Toyota, diferensiasinya adalah irit dan memiliki penumpang yang banyak ya. Kemudian di era sekarang diferensiasinya ditambah, yaitu misalkan memiliki kenyamanan yang tinggi, memiliki misalkan daya keamanan yang tinggi. Nah, di sini mutu produknya ditingkatkan ya. Jadi diferensiasinya, mutu ditingkatkan, diferensiasinya juga ditingkatkan, ciri khas produknya ditingkatkan ya. Mungkin dulu motor Mio terkenal dengan gentakannya, tapi dia kurang misalkan pada keiritan bahan bakarnya, tapi dia sekarang menambah diferensiasi bahwa Mio pun Yamaha dia bisa untuk bahan bakar yang irit kan gitu. Nah, jadi di sini apa, menambah diferensiasi produk, ciri khas produk, keunggulan produk. Selanjutnya di sini adalah dia memodifikasi harga ya, dengan cara penerobosan inovatif dalam distribusi ya, harga mulai dimodifikasi, apakah dengan diskon ya, terus kemudian apakah dengan, nanti kita akan pelajari mengenai diskon ya, ini modifikasi harga dengan diskon misalkan, atau Anda melakukan penerobosan inovatif dalam distribusi. Anda coba penjualan secara e-commerce, bukan saja melalui penjualan yang konvensional tapi e-commerce ya, karena generasi muda sekarang kan banyak membeli secara online. Kemudian juga memperbanyak promosi ya, baik promosi di televisi, kemudian promosi di internet dan juga meningkatkan pelayanan. Agar apa?
agar kita jangan kehilangan konsumen. Mengapa menggunakan 4 strategi ini? Supaya kita jangan kehilangan konsumen. Sebab kalau kehilangan konsumen, kita akan langsung masuk ke masa decline. Oke. Selanjutnya yaitu strategi yang adalah masa decline. Ini yang sebenarnya yang tidak diharapkan oleh setiap perusahaan. Tapi hukum alamnya decline itu pasti ada. Saya katakan sehebat apapun perusahaan, sekualitas apapun produk, ya, sehebat apapun strategi marketing, hukum alamnya decline itu pasti ada. Ya. Hukum alamnya tidak selalu naik terus, decline itu ada. Tapi kenapa di dalam strategi pemasaran itu kita perlu membuat strategi agar decline itu jangan terlalu panjang. Jadi kalau yang ini growth dengan maturity ini berharap panjang, ya. Tapi kalau decline dengan introduction step ini bagaimana berharapnya? Sebab kalau decline bahaya, kalau terus ya turun sampai 0.0 di sini Anda rugi. Apalagi turunnya ke sini di bawah titik 0. Apa artinya? Sudah rugi, Anda punya hutang. Ya, jadi di sini kita coba masa decline ini bagaimana turun kemudian naik lagi. Oke. Sebelum ke strategi kita ke ciri-cirinya dulu di sini. Ada ciri-cirinya sorry. Ya, ciri-cirinya yang pertama, volume penjualan mulai terus menurun. Ya, gambarnya tadi menurun kan, ya. Karena apa menurun? Bisa jadi konsumen mulai jenuh pada produk Anda, bisa jadi Anda sudah mulai kalah dalam persaingan sehingga volume penjualan Anda tersedot oleh para pesaing, ya. Terus kemudian mengikuti volume penjualan, ya. Keuntungan juga mulai menurun karena penjualan menurun, maka keuntungan juga mulai. Jelas konsumen merasa jenuh pada produk yang kita tawarkan. Ya, dulu ada mahasiswa yang tanya ke saya, Pak, kalau seandainya dalam sebuah pasar itu kita monopoli, tidak punya pesaing, apakah decline step ini terjadi? Saya bilang pasti terjadi. Karena apa? Walaupun kita tidak ada pesaing, decline step itu pasti terjadi. Karena apa? Yang C ini, konsumen merasa jenuh pada produk yang kita tawarkan. Ya. Decline step ini pasti terjadi. Nah, bagaimana strateginya agar decline step ini pendek masanya dan kemudian tidak terus meluncur ke bawah, bahkan rugi, apalagi minus? Yang pertama, kita harus serius mengidentifikasi produk yang penjualannya sudah melemah. Kita harus meneliti mengapa terjadi pelemahan penjualan. Apa konsumen mulai jenuh, ya? Apakah harga yang tidak kompetitif lagi, apa pelayanan yang buruk dan sebagainya. Kita perlu melakukan riset, ya. Makanya ada namanya riset pemasaran. Kita tanya ke konsumen, mengapa konsumen tidak membeli produk kita lagi, ya. Nah, kalau seandainya identifikasi hasil riset itu sudah ketemu, baru kita melakukan keputusan apakah produk itu ditarik dari peredaran atau tidak, diganti atau tidak. Sebab kalau produk yang tidak laku kita terus pasarkan, tidak ditarik dari peredaran, maka akan merugi. Ya, pasti akan merugi karena biaya produksinya keluar, ya, biaya operasionalnya keluar, tapi penjualan tidak ada. Maka di sini perlu ditarik atau tidak, atau diganti atau tidak produk tersebut. Makanya ada istilah produk gagal, ya. Secara pasar itu artinya memang penjualannya tidak begitu bagus. Makanya banyak produk-produk itu ditarik dari pasaran. B, mencari positioning baru. Jika positioning lama kita sudah tak bisa bersaing lagi. Jadi ketika Anda sudah tidak bisa bersaing lagi, maka Anda cari positioning baru. Misal begini, Anda misalkan membuka sebuah bisnis di daerah Cirebon misalkan. Kemudian di Cirebon ini persaingan sangat tinggi, ya. Persaingan sangat tinggi, Anda mencoba untuk ya sudah, saya keluar dari persaingan ini, daripada kita mempertahankan terus, kita keluar, kita mencari positioning baru. Ini positioning dari segi wilayah, ya. Anda ke Indramayu buka. Nah, masih mending begitu daripada kita tetap mempertahankan pasar persaingan lama. Kita masih mending mencari yang baru. Itu yang namanya positioning. Tapi yang kalau saya contohkan tadi adalah positioning secara wilayah, atau bisa juga positioning secara segmen pasar. Misal begini, Anda membuat sebuah
produk distro kaos misalkan. Kaos itu untuk laki-laki. Anda buka di Indramayu, ternyata pesaingnya banyak dan Anda tidak bisa bersaing, ya. Karena suatu hal Anda tidak bisa bersaing. Apa salahnya kita membuat distro segmen yang baru, misalkan ke kaos untuk wanita. Nah, jadi di sini mencari positioning baru. Jika positioning lama sudah kita tak bisa bersaing lagi. Selanjutnya, kalau memang sudah betul-betul payah, kita baru menarik produk yang tidak prospek lagi dan menghentikan penjualan. Nah, apakah bisnis kita berhenti? Kita tidak berhenti bisnisnya. Strategi yang paling akhir, kalau kita tidak bisa decline-nya sudah semakin jauh dan konsumen tidak bisa membeli produk kita bertukar haluan bisnis. Ya, bertukar haluan bisnis. Jadi misalkan dulu Anda bisnisnya rental mobil, bisnisnya travel, Anda berubah bisnisnya jadi seperti Alfamart gitu kan. Anda berubah bisnisnya menjadi jual pakaian, Anda berubah bisnisnya menjadi kafe, Anda berubah. Jadi di sini adalah bertukar haluan itu Anda merubah bisnis Anda ketika hal ini Anda sudah tidak bisa survive lagi, tidak bisa bertahan hidup lagi di bisnis Anda, maka Anda perlu adanya bertukar haluan. Tentu tidak mudah bertukar haluan, itu tetap kita harus menggunakan tadi, kembali lagi ada analisa peluang pasar ya, analisa segmen, riset pemasaran dan sebagainya. Sebab kalau kita tidak ada itu, kita juga dikelihatkan. Nah, kalau strategi ini berhasil, itu kita bisa decline ini bisa kita naikkan lagi. Ya, jadi kalau strategi tadi berhasil, decline tidak akan meluncur ke bawah. Nah, decline ini nanti akan membawa new growth step, ya, pertumbuhan baru ke sini. Ya, jadi ketika naik, turun, kemudian kita akan naik lagi kalau strategi kita berhasil. Nah, itulah strategi konsep siklus hidup produk, mulai introduction step, ciri-cirinya, growth step, ciri-cirinya, maturity step, ciri-cirinya, dan decline step ya. Mungkin ini dulu materi kuliah saya. Nanti minggu depan masih ada 2 pertemuan lagi kalau nggak salah, pertemuan daring ini ya, untuk materi manajemen pemasaran. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.